Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademisi, perkenalkan saya Muhammad Syukri Rizky Abdallah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri Luxmawe. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman mengenai tentang manajemen keuangan di perguruan tinggi. Apa sih pentingnya manajemen keuangan di perguruan tinggi? Nah, baik, saya akan sedikit menjelaskan. Perguruan tinggi ini memiliki peran penting dalam membangun masa depan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukanlah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, melalui konten kali ini saya akan membahas mengenai tentang konsep dasar pengelolaan keuangan ataupun manajemen keuangan di perguruan tinggi, serta membahas berbagai aspek-aspek penting yang perlu kita perhatikan. Konsep dasar dalam manajemen keuangan di perguruan tinggi. Manajemen keuangan di perguruan tinggi merupakan serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian untuk memastikan pelaksanaan program pendidikan berjalan secara efisien dan efektif. Dalam manajemen keuangan di perguruan tinggi ini biasanya dilakukan oleh para pengurus pimpinan di perguruan tinggi. Nah, tujuan utama dalam pengelolaan keuangan di perguruan tinggi ini adalah untuk memastikan kelancaran operasional, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pada pendidikan. Nah, dalam peningkatan kualitas pada pendidikan ini meliputi yaitu serangkaian pembiayaan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, adapun prinsip yang dapat dipegang dalam pengelolaan keuangan harus berpedoman pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Nah, dalam prinsip manajemen keuangan Islam itu ada satu yang ketinggalan, yaitu tentang keadilan. Nah, dalam prinsipnya harus memegang keadilan. Nah, prinsip ini memastikan untuk bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan bertujuan untuk memaksimalkan hasil dan manfaat bagi perguruan tinggi. Secara umum, sumber pendanaan pada perguruan tinggi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu bantuan dari pemerintah ataupun anggaran pemerintah. Yang kedua yaitu pendapatan internal. Yang ketiga, pengembangan riset dan inovasi dan sumber-sumber lainnya. Nah, bantuan dari pemerintah itu merupakan sumber dana utama pendanaan perguruan tinggi, berasal dari anggaran pemerintah melalui alokasi APBN ataupun APBD khususnya pada perguruan tinggi negeri, ya kan? Yang selanjutnya yaitu pendapatan internal. Nah, di pendapatan internal ini itu terdapat dari berbagai sumber, yaitu seperti biaya kuliah ataupun SPP. Setelah itu ada sumbangan dari para alumni ataupun donatur, serta hasil usaha komersil yang dikelola oleh perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan, sumbernya itu dari pengembangan riset dan inovasi. Nah, perguruan tinggi ini dapat memperoleh dana dari grant ataupun hibah penelitian ataupun kerjasama dengan industri untuk mengembangkan riset inovasi yang menghasilkan manfaat dan nilai dan mendapatkan nilai tambah, sehingga pihak industri tadi memberikan dana untuk penelitian tersebut, dan itu salah satu hasil ataupun sumber dari pendanaan pada perguruan tinggi. Nah, sumber-sumber lainnya yaitu sumbangan ataupun hibah dari para masyarakat dan lainnya. Nah, baik, selanjutnya yaitu ini
jenis pengeluaran pada perguruan tinggi itu yang saya ketahui, yang saya dapatkan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu gaji dan tunjangan, yang kedua yaitu pemeliharaan dan perawatan, yang ketiga ada kegiatan dan akademik, yang keempat yaitu pengembangan riset dan inovasi. Nah, gaji dan tunjangan yang pertama itu mencakup gaji daripada para dosen, staf administrasi, dan tenaga kependidikan, serta berbagai tunjangan yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, yang kedua yaitu pemeliharaan dan perawatan. Nah, di sini segala operasional itu meliputi biaya perawatan, baik itu perawatan gedung, ya kan, infrastruktur dan peralatan lainnya, serta biaya renovasi dan pembangunan baru untuk menjaga kualitas dan fungsi infrastruktur perguruan tinggi sehingga mendapatkan kualitas perguruan tinggi yang unggul tetap gitu. Selanjutnya yaitu kegiatan akademik. Nah, kegiatan akademik ini mencakup biaya operasional seluruh kegiatan belajar dan mengajar. Nah, seperti pembelian buku, bahan ajar, dan peralatan laboratorium, serta penyelenggaraan seminar dan pelatihan. Nah, itu termasuk ke dalam jenis pengeluaran pada perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu pengembangan riset dan inovasi. Nah, disinilah mungkin banyak juga pengeluaran daripada perguruan tinggi untuk gunanya ini dalam pengeluaran pengembangan riset ini untuk mendapatkan keilmuan baru sehingga menjadi pendidikan itu menjadi lebih unggul lagi. Nah, pengembangan riset dan inovasi ini mencakup mengeluarkan biaya penelitian, pengembangan teknologi, dan pengadaan peralatan riset serta biaya publikasi dan hak patennya. Nah, disinilah kita mendapatkan sertifikasi bahwasanya perguruan tinggi kita ini mempunyai banyak inovasi. Nah, dari situlah kita pun bisa mendapatkan biaya pemasukan juga dari penelitian ini, pengembangan riset dan inovasi ini. Adapun tantangan dalam pengelolaan keuangan di perguruan tinggi ini yang saya dapatkan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu keterbatasan pada dana. Nah, banyak sekali perguruan tinggi yang ingin meningkatkan kualitas pada pendidikan di perguruan tingginya masing-masing, sehingga banyaknya pengeluaran juga, ya kan, banyak pengeluaran untuk meningkatkan kualitas pada pendidikan tinggi. Namun bantuan ataupun anggaran yang disediakan oleh pemerintah, ya kan, anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu tidak mempunyai limit batasan. Disitulah ataupun anggaran yang didapatkan dari berbagai pendapatan internal dari kampus tadi, seperti dari SPP itu mungkin kalau untuk meningkatkan kualitas pendidikan biar supaya benar-benar berkualitas pendidikan itu, mungkin banyak juga pengeluaran yang harus dikeluarkan juga gitu. Nah, dari sini perguruan tinggi seringkali menghadapi keterbatasan dana. Nah, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan peningkatan pada kualitas pendidikan. Nah, yang kedua yaitu manajemen risiko. Nah, perguruan tinggi itu juga harus mampu mengelola risiko keuangan seperti perubahan dalam kebijakan pemerintah, ya kan. Setelah itu dan harus mampu memanajemen risiko dalam menanggapi potensi kerugian pada investasi. Nah, disitulah banyak nanti dinamika di dalamnya. Nah, yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas serta pun keadilan kalau kita bilang. Nah,
Di bagian ketiga inilah perguruan tinggi ini harus juga mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Nah, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, ya kan? Jadi disinilah yang di tahap ketiga inilah banyak dari sinilah banyak orang yang akan kurang mempercayai kepada beberapa oknum, ya kan? Beberapa oknum karena tidak ada transparansi dalam pengeluaran di keuangan ini, pengeluaran di keuangan, sehingga menjadikan pembicaraan di luar sana dan tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, disinilah maka setiap perguruan tinggi haruslah mampu menjalankan prinsip dalam manajemen keuangan, khususnya pada perguruan tinggi Islam, ya kan, harus menjalankan prinsip manajemen keuangan di dalam perguruan tinggi Islam, yaitu yang dimana ada transparansi, akuntabel, dan keadilan. Nah, itulah harus dijalankan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Dari setiap penjelasan yang telah saya jelasi, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya. Dengan memahami konsep dasar, mengelola sumber daya secara efektif, dan mengatasi berbagai tantangan, perguruan tinggi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, maka akan menjadikan perguruan tinggi ini menjadi lebih berkualitas dan pendidikannya pun berkualitas. Dan menjadikan para sivitas di perguruan tinggi tadi itu menjadi lebih aman, nyaman, dan lebih leluasa dalam mengeluarkan ide-ide kreatif ataupun inovasi-inovasi yang terbarunya. Nah, sehingga menjadikan perguruan tinggi itu menjadi lebih unggul lagi. Baik, sekian dari saya, penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.